Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya persilakan saudara untuk duduk. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Yud. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Sungguh ku terkagum, aku di dalam Yesus. Temukan wajah sungguh
Serahkan semakin berkira. Puji Tuhan, luar biasa anak-anak muda kita. Dari muda mereka menyanyikan untuk Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak takut akan Tuhan. Biarlah kita semua mengarahkan anak kita, adik-adik kita untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah, sungguh bersama Tuhan. Sebelum memasuki firman Tuhan, bagi kaum wanita, tanggal 23 hari Rabu ini ada perayaan Paskah, gabungan Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, mereka semua datang berdui tempat ini, mereka akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Yoksua Hendra. Bagi kaum wanita, saya persilakan untuk saudara datang ke tempat ini, sama-sama merayakan perayaan Paskah.
sampaikan pengumuman tadi persiapkan hati dalam terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan, hanya Engkau dalam hidup kami. Satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kasih Tuhan yang ku pegang, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku benar. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lebat, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Sungguh Kaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Benar Tuhan. Lewati lebat, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Aku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Lewati
tinggalkan. Yesus kekuatan. Yang percaya kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Katakan di hadapan Tuhan, kau ku sembah. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Lewati lebah, walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Kau ku sembah Tuhan. Saya persilakan Pak Yok Suendra. Ku sembah kau. Bapa dan sahabatku, Kau yang menyembunyikan Hidupku lewati lebah, aku kan tinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus Tuhan. Yesus Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini Engkau melayakkan kami untuk datang lagi memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah bangkit, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan, membuktikan bahwa Engkau adalah hidup untuk kami. Karena itu kami tahu hidup kami untuk hari-hari berikutnya ada dalam tangan-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar, dan biarlah pesan-pesan Paskah ini akan selalu mengingatkan kami untuk kami hidup lebih dekat kepada Tuhan dan terus menolong kami sampai Engkau datang kedua kali. Kami makin percaya kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami yakini adalah Tuhan yang hidup dan memegang hidup kami dan menuntun kami sampai pada hari kami selesai menjalankan tugas kami dalam dunia. Terima kasih, kami mengucap syukur waktu sepenuhnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Pendeta Amin, Supardi, yang sudah panggilnya Amin, yang sudah jauh-jauh hari mengundang saya untuk sampai boleh bersama-sama. Terakhir saya melayani waktu Natal. Ini pasca saya diberi kesempatan lagi dan
Bisa saya bicara pas pakai rok tapi temanya sama. Temanya kita ini Yesus telah bangkit. Yesus is alive. Ini temanya gereja Bethel Tabernacle se-Indonesia ini temanya ini. Tapi juga ada gereja yang tidak menggunakan tema ini. Tapi ini tema nasional, kayak PGI atau temanya apa. Kita kebetulan tahun ini temanya ini Yesus telah bangkit. Jadi Injil Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7. Jadi, ayat 6 sebenarnya, tapi saya tambahin ayat 7. Nah, tema ini juga yang akan kita bahas bersama-sama dalam kita merayakan hari Paskah. Tuhan telah bangkit. Lukas 24 ayat yang ke-6 dan 7 saya sudah kirim kemarin. Mungkin Pak Joko sudah multimedianya ada ya, saya sudah kirim ke Pak Joko. Ya, Lukas main. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 6 dan 7, karena itu ayat kalau sampai ayat 6 saja masih koma. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Orang percaya patut berbangga hati dan bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Arti kata ia telah bangkit, artinya dia hidup. Artinya dia hidup. Tuhan yang hidup. Hari ini kita peringati kebangkitan Kristus. Dan kita bersyukur kepada pemerintah, tahun lalu sudah diganti, jadi waktu Jumat Agung bukan lagi wafat Isa al-Masih, wafatnya Yesus Kristus. Nah, ini kebangkitan Yesus menjadi aku, jadi bukan Isa al-Masih. Nah, tanpa kebangkitan, salib tidak punya arti apa-apa. Kalau tokoh agama atau seorang pemimpin agama, katakan yang Yesus Kristus, dia mati habis perkara. Tapi karena dia mati tapi bangkit, salib memang sudah selesai. Saya katakan sudah selesai. Tapi tanpa kebangkitan Kristus, salib hanya merupakan suatu tragedi yang memilukan dan sebuah kekalahan belaka. Mati Tuhan. Masa punya Tuhan yang mati. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang bangkit. Dia hidup. Jadi jika Kristus terus berbaring dalam kubur dan tidak dibangkitkan atau tidak bangkit, dunia tetap berada di dalam kegelapan dan hidup manusia tidak berarti. Saudara dan saya percaya Tuhan yang mati gimana? Nah, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah hal yang sangat menakutkan bagi iblis. Dan ini merupakan kebencian bagi orang-orang yang sesat. Sudah sejak zaman Rasul Kristus, banyak ahli Taurat, pemuka agama menyangkal kebangkitan Kristus. Dan sampai hari ini pun, iblis terus berusaha meyakinkan manusia yang ada di bumi ini bahwa Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian. Sebab dia tidak pernah disalibkan. Coba renungkan. Ketika Yesus lahir, selalu bayi Yesus ingin dibunuh. Ketika dia hidup, dikejar-kejar terus. Kalau perlu dimusnahkan. Ketika dia mati pun, itu artinya iblis itu nggak pernah tinggal diam. Ingin menghilangkan jejak. Supaya apa? Supaya misinya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dibatalkan. Tapi kita lihat, begitu bangkit pun dia kata dicuri orang. Nah, ini dihilangkan. Saudara, memang banyak pendapat dan teori manusia yang dipaksa-paksakan untuk memutarbalikan fakta tentang penyaliban dan juga kebangkitan Yesus.
Yang pasti teori penyangkalan manusia akan kebangkitan Yesus didalangi oleh roh iblis. Saudara, manusia kalau kita mengerti tentang kuasa kebangkitan, kita akan beda pandangan. Makanya ini nanti yang kita akan renungkan. Ya. Jadi kuasa untuk mengalahkan tipu daya manusia itu. Nah, menghadapi semua ini, biarlah kita tetap bersikap tenang dan tidak perlu menanggapi teori-teori dunia itu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan bangkit, ya kita percaya. Nah, mungkin pertanyaannya begini, apa sebetulnya makna kebangkitan Tuhan bagi saudara dan saya? Yang pertama itu memberi pengharapan. Kalau Tuhan tidak bangkit, nggak ada pengharapan, sudah isapan jempol bicara tentang keselamatan. Makanya Lukas pasal 24, ayat sebelum tadi, kan ayat 6 dan 7. Ayat sebelumnya mengatakan begini, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya, memang tidak ada, sudah bangkit. Tidak menemukan Yesus artinya dia telah bangkit dari kematian dan hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ini memberikan pengharapan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Nah, itu kita kan tadi kan, iblis selalu ingin menghilangkan ini, cerita ini andai kata loh ya, ini andai kata. Yesus tidak dibangkitkan atau orang percaya bahwa mayatnya ini dicuri orang, ceritanya jadi lain. Oleh karena itu, pengharapan hidup kita ini sebagai pengikut Kristus adalah bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus. Kalau dia tidak bangkit, tidak ada arti apa-apa. Makanya dalam Efesus 2 ayat 6 mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi, kalau Kristus dibangkitkan dari kematian, kita punya pengharapan. Satu hari kelak juga, saudara dan saya juga akan dibangkitkan. Makanya, karena kebangkitan Kristus memberikan jaminan kehidupan kekal yang pasti, bukan mudah-mudahan bagi orang percaya. Peristiwa kematian Kristus di kayu salib menjadi puncak kesukaan besar bagi seluruh pemimpin Yahudi, imam besar, ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki, dan bahkan rakyat kebanyakan. Jadi peristiwa yang sangat menyukakan sekali. Wah, luar biasa. Itu sebabnya begitu mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Kristus, mereka pun kelabakan dan mencari cara bagaimana supaya berita tersebut tidak sampai menyebar kemana-mana. Itu kan berita yang langsung istilahnya ya apa ya kalau sekarang ini berita yang ya diworo-woro gitu. Mereka pun memberi, bahkan Alkitab mengatakan di dalam Matius 28, mereka itu memberi sejumlah uang kepada para prajurit agar tutup mulut. Ayatnya begini, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi ingin diselewengkan. Jadi ini kebenaran. Berita tentang salib, mungkin kebodohan bagi dunia, tapi bagi kita itu adalah hikmat Allah. Namun meskipun demikian, kabar kebangkitan Kristus tetap tersiar kemana-mana. Uang tutup mulut tidak mampu membeli kebenaran bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Kebenaran lambat atau tepat tetap benar. Saya sering mengatakan, kalau hidup saudara dan saya benar di depan Tuhan, mungkin orang memfitnah kita, mungkin orang melecehkan kita, mungkin orang tidak menghargai kita, mungkin orang melakukan yang kita hendaki, tapi kebenaran itu akan muncul tetap kebenaran, tinggal tunggu waktu. Nah, kebenaran itu nggak bisa dihalang-halangi. Pemimpin yang hidupnya benar
sekalipun mau diapakan pun dia tetap benar. Jadi pengharapan, jadi yang pertama ini kan memberi pengharapan. Jadi pengharapan hidup kita sebagai orang percaya bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus. Karena Yesus Kristus telah bangkit, kita juga akan mengalami kebangkitan. Dan biarlah ini menjadi pesan Paskah untuk kita terus berharap dengan kebangkitan. Ada orang tidak percaya dengan kebangkitan. Belum lama saya kaget. Kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu, saya diajak makan oleh kawan saya. Ngobrol, dia orang Kristen. Sudah lama kenal saya. Tiba-tiba istrinya ngomong, ini tidak percaya ada sorga. Kaget saya. Ada orang percaya Tuhan, sedang saya percaya ada Tuhan, percaya kalau tentang tabur tuai, ya, percaya, tapi ya kita apa percaya kalau kita berbuat baik, Tuhan akan membalas. Percaya, tapi dia nggak percaya ini sorga. Wah, gawat ini. Jadi setan pun dia nggak percaya. Jadi dia punya konsep pikir hidup ya hanya di dunia ini. Ini gimana dan menginjilnya kan? Saya juga sedang terus bergumul hari-hari ini kan. Ketemu lagi saya mau beritahu lagi. Susahnya orang kayak begini, nggak percaya, tapi dia percaya Tuhan. Nah, makanya kalau orang begini ke gereja itu cuma hanya ya kalau pas ada waktu saja. Jadi kalau orang seperti ini dia bilang ya hidup ya udah, yang penting sekarang. Mati itu belakangan. Mati itu belakangan, yang penting sekarang. Wah, bahaya ini. 1 Tesalonika 4 mengatakan, 1 Tesalonika 4:14. Karena jikalau kita percaya, berarti kan, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Jadi percaya bukannya mati tapi bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sorga ada? Ada. Amin. Ada sorga itu. Terus saya bilang, saya pakai, ada satu buku. Dia pernah baca satu buku, seorang ibu mengatakan, andai kata sorga tidak ada pun, ya tidak apa-apa, yang penting saya sekarang percaya. Ya misalnya, kan kalau memang ada, kita kan belum gitu ya. Jadi ada mau nggak ada itu urusan belakang. Sing penting aku percaya. Ini benar juga, saya ngomong gitu. Tapi ya itu dikasih, dia boleh dikasih. Tapi sorga itu ada. Ya, memang belum pernah ada orang yang ke surga. Ya kecuali ada seseorang, ada orang yang suka naik ya surga, naik ke bumi. Surga. Kalau saya nggak mau. Kalau saya udah di surga, saya nggak mau lagi bumi. Ngapain susah-susah? Ya apalagi hari-hari ini mabok ngurusin ekonomi, ngurusin moneter, keuangan dan sebagainya itu. Orang bilang masa gelap dan sebagainya. Kalau udah ke surga, memang tidak ada orang udah di surga balik lagi mau cerita macam-macam, nggak ada. Kita hanya percaya dalam kitab Wahyu. Surga itu. Saudara ada yang percaya pasti masuk surga. Kita bilang begitu. Dengan bilang 14 aku mengatakan jangan bertahan, jangan bertahan. Aku memberikan tempat buat kamu. Ada berarti, ada. Bukan tidak ada. Cuman kita belum ke sana. Jadi maksudnya diterima dengan iman. Nah, ini pengharapan. Ini pengharapan. Jadi dengan kalau dia mati dan dia bangkit, kita harus percaya. Kalau kita percaya dia telah mati dan bangkit, kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama Dia. Ini yang menjadi semangat kita beribadah, melayani, ikut Tuhan. Jangan kecil hati. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi kehidupan. Jadi saya kasih gambar telur Paskah. Kenapa kok saya yang kedua ini judul memberi kehidupan ini, kenapa kok gambarnya telur? Tahu nggak saudara? Paskah itu berkaitan dengan telur karena telur telah, bukan saya bersama sama Pak Martes, karena telur telah lama dianggap sebagai simbol kehidupan baru dan kebangkitan. Dalam telur itu kan dalamnya kalau dia udah waktunya menetas keluar
langsung jadi ada kehidupan. Ini sesuai dengan makna Paskah merayakan kebangkitan Yesus. Jadi kalau yang kalau zaman sekarang turut tuh dianggap sebagai simbol kesuburan, pembauran, macam. Tapi yang saya mau katakan, ya, kenapa Paskah itu dimeriahkan dengan perlombaan-perlombaan, telur, kalau ada halaman luas ya, telurnya dihiasi dan sebagainya. Itu menunjukkan kegembiraan. Sebetulnya Paskah ini harus dirayakan lebih dari Natal. Kenapa? Karena ini bicara tentang kemenangan, kebangkitan, luar biasa. Kalau dia lahir, dia mati, semua juga sama. Tapi ini dia lahir untuk kami dimuliakan. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia akan kembali untuk surga. Ini artinya luar biasa. Memang pakai penutup itu bisa terjadi. Nah, ayatnya di mana nih dia memberikan kehidupan? Ayat yang kelima, Lukas 24. Nah, saya berusaha ambil dari Lukas 24. Tapi nanti kalau yang hari Rabu, ya saya karena ini bisa uraikan, jangan dulu dalam Nah, Lukas 24 mengatakan, mereka sangat takutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia kata-kata, mencari dia yang hidup di antara orang mati. Jadi Paskah itu bukan hanya, ya, yang kedua ini memberikan kehidupan, bukannya memberikan pengharapan, tapi makna Paskah ini memberi kehidupan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kebangkitan Kristus itu sebagai penegasan bahwa Yesus adalah kehidupan. Di dalam dia ada kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kehidupan yang bukan hanya sekedar hidup, melainkan kehidupan yang sesungguhnya hidup kekal. Karena Kristus telah bangkit, maka setiap orang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan. Amin. Nah, ini ayat ini jangan diplesetkan lagi. Saya baru dengar ini. Ada yang memplesetkan. Seorang masih muda, tapi belum pernah sekolah Alkitab, seorang apologet mengatakan, ayat ini begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya sepaham dengan kata bahwa rohnya inilah. Kita hidup satu kali, mati satu kali, hidup dua kali. Jadi di balik kematian ini ada kehidupan. Tapi orang ini mengatakan, ada yang mengatakan, loh, kita bisa undang rohnya Bunda Maria, kita bisa undang rohnya Papa kita. Oh, nggak bisa begitu. Roh itu nggak gentayangan. Bukan begitu. Yang dimaksud ini dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tapi jangan diartikan roh-roh yang sudah pada mati semua ini kita bisa undang, bisa dipanggil, ajakin doa. Bukan. Ini, waduh, kacau sekali nih. Pengertian. Hati-hati makanya YouTube ya. Makanya hebat-hebat. Tapi sebetulnya banyak hal-hal yang saya lihat sekarang ini kalau kita suka dengerin YouTube, jadi bingung sendiri. Nanti pahamin yang penting. Ya, menurut saya di sini adalah, jadi kita memang mati akibat dosa, tapi hidup karena kita percaya kita menerima hidup. Kan alamnya mengatakan begitu. Karena begitu besar kasih Allah pada ini, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang hidup, dan hidup itu hidup selama-lamanya. Roh itu nggak bisa mati. Sangat disayangkan. Tidak semua orang mau percaya kepada Kristus. Bahkan mereka tetap menganggap bahwa Kristus itu tidak lebih dari manusia biasa, bukan Tuhan. Saya katakan, Yesus luar biasa. Dia adalah Tuhan. Ini semua pilihan, keputusan ada di tangan kita masing-masing. Mau beroleh kehidupan yang kekal atau mengalami kebinasaan kekal. Sekarang ini kan banyak orang meninggalkan Tuhan demi karir, meninggalkan Tuhan demi jabatan, meninggalkan Tuhan karena jomblo, karena pelaku, meninggalkan Tuhan karena macam-macam. Ya.
atau supaya dapat ya, dilindungi dan sebagainya. Jadi jangan kita tukar Tuhan dengan hal duniawi. Kita akan menangis selama-lamanya, bukan sementara. Pilihan ada di tangan kita. Istilah kebangkitan memang berasal dari kata itu resurrectio di dalam bahasa Latin, itu dibangkitkan. Nah, perjanjian baru istilah kebangkitan ini artinya melepaskan tubuh dari kematian. Kenapa kita harus mati? Ya karena tubuh jasmani kita harus mati karena dosa. Saya berpikir dan saya ya merenungkan kemungkinan besar ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, itu manusia yang tidak akan mati. Tapi akibat dosa memang manusia harus mulai kematian. Kan upah dosa adalah maut. Jadi sebetulnya yang membuat kita, tapi nggak berhenti di situ, koma. Syukur kepada Allah. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang harusnya binasa mati malam kematian kekal, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Ini persoalan. Tubuh dihidupkan kembali. Kebangkitan Kristus merupakan suatu konfirmasi tentang kebenaran dan ajaran-ajaran tadi. Katakan kamu yang percaya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Jadi pernyataan Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit menjadi tema adalah hal terpenting dalam kehidupan Kristen. Kenapa penting? Sebab tanpa kebangkitan makna keselamatan hanyalah isapan jempol dan kekristenan tidak lebih dari sekedar agama. Agama tidak menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan siapa? Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya. Oleh karena itu Paulus mengatakan dengan tegas di dalam 1 Korintus 15:14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ngapain percaya sama Tuhan yang mati? Oleh itu makanya Petrus, Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Petrus sudah begitu Tuhan mati. Saya mau jalan ikan lagi. Terus teman-temannya lihat, aku juga mau ikut lah. Betul enggak? Tapi di tengah-tengah sedang goncang imannya. Goncang imannya Petrus, Tuhan datang mengingatkan dia tentang bagaimana Tuhan sebutkan kamu telah bukan ke sebelah mana, karena itu beda. Dan yang saya heran di bagian itu dikatakan Tuhan tuh begitu perhatian sekali. Tiba-tiba Tuhan datang sampai itu dikatakan Tuhan sediakan arangnya, apinya, rotinya, ikannya, adakan perjamuan. Hebat. Karena apa? Sebab dia hidup. Saya sudah bilang, waduh mati aku ciloko. Ya, Tuhan mati, gimana ke depannya? Terus kembali lagi, jalan ikan. Padahal kan terbilang, kamu akan menjadikan penjala manusia. Harusnya sekali ikut Tuhan, sekali melayani, sampai selama-lamanya. Saya satu ketika waktu itu, jadi saya bilang gini, Yok, kalau kamu nanti gak kerasa di Lawang, itu tahun 82. Kamu kembali lagi, kerja gak apa-apa, kan dulu saya kerja, toko buku. Saya bilang enggak, sekali saya menyerahkan diri ke Tuhan, sekalipun aku harus mengerti, salib. Jadi saya nggak mau. Meskipun saya tidak punya, pernah memang ketika saya mengalami dalam pelayanan kan namanya orang kan mesti nggak pernah mengalami kesulitan. Saya mau kembali lagi. Saya pikir, udah saya mau kerja aja. Tapi pas saya udah jangan. Dalam keluarga kita cuma kamu yang nanti kamu minggu pagi kamu gereja, kamu bisa khotbah, kamu bisa khotbah, kamu bisa melongsor, busuk kamu support, kamu melayani baik. Saya semangat. Dulu saya kalau mengalami kesulitan, saya alhamdulillah saya mau kerja.
tapi nggak sampai terjadi. Itu pernah terlintas, itu kan manusiawi. Ini apa? Sekali saya menyerahkan diri dengan panggilan, tetap kalau menurut istri kesukaran, tetap saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan sampai hari ini. Dan Alkitab bilang ayat 17-nya, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jelas sekali konsepnya, teologinya Paulus. Jadi kalau nggak bangkit nggak ada artinya apa-apa. Percuma jadi orang percaya. Benarkah harus bangkit? Tidak perlu disangsikan. Kubur yang kosong adalah buktinya. Oh, Yesus sudah bangkit. Peristiwa kebangkitan Kristus ini adalah deklarasi kepada dunia bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi janji firman-Nya yang juga rencana. Itu sudah difirmankan. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Di firman Tuhan, dia dan kami. Lambat atau tetap pasti dikenakan. Sama kan kedatangan Tuhan, kita tunggu-tunggu, dari dulu dia nunggu-nunggu. Oleh itu kita tetap mau menyiapkan diri. Siapapun manusia dan sehebat apapun karyanya, semua pasti berakhir pada kematian. Tidak ada orang yang hidup sampai selama-lamanya. Namun berbeda dengan Kristus, karyanya tidak berakhir dengan kematian. Melainkan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, kebangkitannya adalah bukti bahwa kuasa maut telah dikalahkannya. Maut tidak berkuasa di atas dia. Itu jadi kemarin dia menang. Saudara yang dikasih tahu, bukannya memberikan pengharapan, tapi memberikan hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang baru, hidup yang bermakna, hidup yang berkualitas, hidup yang berbobot, hidup yang punya dampak bagi dunia, hidup yang menjadi terang dan garam bagi dunia. Yang ketiga, kebangkitan Kristus mempunyai arti, maknanya adalah memberikan kemenangan. Jadi dia, begitu dia bangkit, itu menunjukkan menang. Lukas itu ayat 40 ayat yang 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang akhir. Jadi kebangkitan ini bicara kemenangan. Selamat pasti, hari kemenangan. Dia sudah bangkit. Kebangkitan Kristus seharusnya menjadi titik balik bagi kehidupan orang Kristen. Sebab kebangkitannya berarti kemenangan terhadap masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, yaitu dosa yang telah diselesaikan. Makanya, sudah selesai. Selesai apa? Selesai misinya sebagai penyelamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Orang boleh hebat, orang boleh pintar, orang boleh memiliki segala-galanya. Tapi masalah dosa tidak bisa menyelesaikan. Kita lihat kan? Orang sakit ke dokter bisa sembuh, ke tabib mungkin, ke dukun bisa sembuh. Orang mau kaya tanpa Yesus juga bisa. Orang mau jadi orang pintar juga. Almarhum Pak Habibie apa kurang pintar, bisa bikin pesawat. Tanpa Yesus juga bisa. Tapi orang mau selamat, masalah dosa harus percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Saudara pernah lihat surat kabar atau mungkin di media sosial, lemah syahwat, kanker, apa bla 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 bla, pergilah ke tabib dan amawan di Tanjung Priok. Dan dulu kan gitu kalau pas bisa sembuh. Orang pintar sampai juga bisa, banyak orang pintar. Tapi kalau kita dalam cara pikir lain lagi, bukan. Tapi kalau masalah dosa, hanya Yesus yang bisa menentukan masalah dosa. Itu sebabnya kalau kita ini orang berdosa, kita bersyukur kita percaya Yesus. Masalah terbesar nggak bisa selesaikan manusia. Teknologi apapun nggak bisa. Sekarang teknologinya kan AI. Saya nggak terheran-heran loh ya, orang khotbah hebat. Apalagi orang pintar nggak terheran-heran. Kemarin saya ngomong tentang pelayanan sekarang ini. Kalau kita nggak kuat doanya, kita nggak kuat puasanya, beda. Orang pintar terlalu banyak, orang yang fasih dia terlalu banyak.
Bisa mau cari apa? Pak Agus mau bikin rumah, punya tanah 100 meter, apa? 100 meter ya luasnya. Mau bikin rumah, kamarnya 2, dapurnya langsung. Saya punya tanah sekian, tapi kan semua. Pokoknya apa jadi semua. Tolong dibuatkan langsung nggak sampai 10 menit. Nggak sampai, paling 1 menit mungkin sebenarnya puas semua. Gambarin juga bisa. Lama-lama insinyur laku. Foto juga begitu. Mau cari ini, apa langsung keluar aplikasi. Apakah itu? Sampai dengan berdoa, Tuhan kasih hikmat. Bukan Tuhan berbicara, Tuhan kasih hikmat. Ini nggak ada di YouTube. Ini nggak ada di medsos. Jadi yang saya poin ini nggak ada. Memang betul-betul hasil perenungan. Kadang-kadang itu harus perenungkan di rumah Tuhan. Ini sejalan dengan 1 Korintus 15, 54, 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah taubat. Perhatikan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Dia sudah mengalahkan maut. Jika masalah terbesar manusia saja sudah diselesaikannya, alangkah mudahnya masalah kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita ini lemah, tapi nggak penuh kelemahan. Kita bisa sakit, bisa capek, bisa kecewa, bisa sedih, sehingga kita menjadi lebih daripada orang-orang pemenang. Kita lebih dari pemenang. Roma 8, kita lebih dari pemenang. Kita punya power, kita punya kekuatan untuk melawan dosa. Ketika kita percaya Tuhan, kita punya power. Tapi ketika kita belum percaya Tuhan, nggak ada. Ketundukan kita hanya kepada melakukan dosa. Banyak orang Kristen tidak merespon berita kebangkitan ini, bersikap dingin, biasa-biasa saja, tidak antusias sedikit pun. Mereka menganggap bahwa peringatan kebangkitan tidak lebih dari sekedar tradisi tahunan. Bukan. Harus kita maknai. Ini punya arti. Artinya apa? Kita diberikan kemenangan. Makanya dalam Lukas 24, ayat 13 dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Biara dengan peristiwa kebangkitan Kristus membawa kita juga untuk menceritakan, bersaksi, bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi, itu tentang Yesus yang telah bangkit. Sikap kurang antusias juga ditunjukkan oleh para murid. Bahkan 2 orang dari antara mereka ada yang memilih untuk meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Jaraknya 7 mil. Nah, dari Yerusalem berarti kota sejak. Saya bersyukur saya dapat kesempatan waktu saya bisa ke Yerusalem. Jadi kita masuk kota Yerusalem, kita nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Memang, waduh, luas kan. Saya bayangkan Tuhan nanti seketika akan mengubah itu yang masih bawah tandus sekali, luas sekali, jadi kota yang mulia. Betul. Saya percaya. Bagi Tuhan kan ada yang mustahil. Tuhan bilang, jadi kota yang emas dan lantainya. Jadi emas. Itu kayak Tuhan saja. Justru mereka tinggalkan dengan perasaan yang amat kecewa, sedih, karena peristiwa penyalipan kematian Sang Juru. Mereka harapkan dapat membawa pemulihan bagi Israel, tampil sebagai raja, dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus harus mengalami aniaya, dipermalukan, mati tergantung, menjadi tontonan banyak orang. Itu sebabnya mereka tidak bisa menerima kenyataan. Sampai hari ini orang-orang di Israel itu tidak semua percaya Yesus.
tapi sebagian juga percaya. Makanya ada yang mengatakan semua lidah akan mengaku, semua lutut akan kapan itu? Nanti pada saatnya, pada perang Armageddon. Jadi mereka dia mengaku, oh ini ternyata ini raja yang akan menantikan. Masa dari anak bangsa kayu, masa mati disalib, masa begitu. Nah, kalau kita konsep kita percaya Tuhan kita dengan konsep manusia, ya kita nggak bisa percaya. Tapi biarlah kita minta hikmat sama Tuhan, supaya kita bisa menerima Tuhan menjadi juru selamat kita. Itulah yang Yesus Kristus kerjakan di kayu salib. Dia mati supaya kehidupan baru yang berkemenangan dapat dinikmati oleh setiap orang. Jadi apa yang dikerjakan di kayu salib itu dia mati untuk kehidupan baru supaya kita menang atas godaan setan, menang atas diri sendiri, menang atas tantangan, menang. Hidup ini nggak pernah lepas dari masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah? Masalah itu selalu ada. Masalah. Saya baru tahu, juga sekian lama saya melayani, saya berumah tangga. Ya, ternyata ketika saya umur 30-an dulu baru menikah, tahun-tahun ya, sampai 40 masalahnya beda. 40 ke 50, 50 ke 60 beda. Terus, ya, jadi persoalan yang saya hadapi juga berbeda dengan yang sekarang. Termasuk saya juga lihat tiap-tiap jemaat ada yang punya masalah sakit. Pinggangnya urat kejepit atau otot kejepit. Ada yang masalahnya punya suami seperti nggak punya suami. Ditinggal 2 minggu, sebulan, kasihan. Tapi mungkin suaminya enjoy saja ya, saya tahu lah, aneh saja. Nikah kok seperti jadi apa kata firman Tuhan ya, punya istri seperti nggak punya istri, punya suami. Begitu saya. Ada yang masalahnya punya anak autis. Pertama autis, tapi lumayan yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Umur udah hampir 8-9 tahun, sekolah masih mungkin kelas 1, nggak bisa lihat apa-apa. Di gereja kalau datang cuma bikin gitu. Anak lelaki dua-duanya. Dua-duanya insinyur lagi, pinter. Tapi kok nggak ngerti pendidikan. Nah, saya sudah sarankan bawa ke psikolog gitu. Eman-eman gitu. Nanti lebih bahaya lagi. Saya lihat lagi ada lagi ibu-ibu punya anak, jadi banyak masalah. Ibu punya anak 2 laki, 3 besar, 1 belum nikah. Mamanya ini nggak diurus. Mau ke dokternya, mau ke puskes atau ke BPJS gitu ya, mau diantar. Anak 1 punya mobil, sampai sakit gigi berminggu-minggu. Saya udah berkata, ini saat ke Banten, katanya beribadah di Makkah. Enggak. Ada lagi masalahnya, udah pekerjaan di bank, nggak bisa ibadah. Kalau puji-pujian mau, tapi kan kalau pas itu repot, udah lembur dan sebagainya. Masalahnya, ada lagi jualan, nggak laku-laku sebagainya. Gimana? Semua orang punya masalah banyak sekali. Ada yang masalahnya lagi, ya di Surabaya saya lihat orang punya masalah. Ya. Hubungan suami istrinya nggak harmonis. Saya selalu bilang, di dalam Tuhan itu kita akan ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Dia akan memberikan janji. Jadi saudara dan saya kalau ada masalah, pikirkan, tanya sama Tuhan. Tuhan apa sih solusinya? Dan saya yakin pasti ada solusinya. Dia sudah bangkit dan masalah dosanya beres, apalagi masalah kecil, masalah hidup ini. Memang kita harus berhadapan dengan masalah. Jangan lagi jadi masalah, hadapi masalah. Dan minta hikmat sama Tuhan. Saya selalu berdoa buat anak saya, mantu saya semua, berikan hikmat supaya setiap kali menghadapi masalah bisa dan mendapat Tuhan. Kalau ada jalan keluarnya kan enak Tuhan. Semua urusan apapun kalau jalan keluarnya jadi Tuhan. Pasti ada, pasti ada. Kalau kita mau, itulah sebabnya ya, kita mau. Tuhan sudah bukan hanya dia memberikan pengharapan, bukan hanya dia memberikan kehidupan,
tapi dia juga memberikan kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita mau naikkan pujian. Sebab dia hidup pada hari esok. Ini tahun 82 atau 81. Ketika saya masih kaum muda di Bandung ada acara pemuda. Mari kita mau diri sama-sama. Yesus namanya menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, tebus dosa, kubur kosong membuktikan dia, sebab dia hidup, hidup ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, ku tak dia hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, takut tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, takut tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kami berterima kasih Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuktikan Engkau hidup dan ada hari esok buat kami. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk
firman-Mu, dan biarlah membawa kami terus lebih setia lagi melayani, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan Tuhan memberkati. Beri kekuatan kepada kami dalam menghadapi tantangan zaman ini, di akhir zaman ini. Kami mau berdoa buat Bapak Gembala, Bapak dan Ibu yang menggembalakan jemaat tempat ini. Tuhan yang memberkatinya. Beri kekuatan ekstra, beri hikmat-Mu, sehingga Tuhan dalam pelayanannya makin banyak jiwa dimenangkan. Dan Tuhan mengurapi senantiasa banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, cukupi semua apa yang dibutuhkan dalam pelayanan tempat ini. Sehingga orang boleh melihat. Dan kami jemaat Tuhan juga bisa merasakan bahwa Tuhan yang kami layani Tuhan yang hidup. Dia menyediakan, Dia memelihara, Dia melindungi, Dia memberkati dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat semuanya, dan memberkati juga jemaat Tuhan yang sudah hadir. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Bapak Gembala. Masuk dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini, karena Tuhan bangkit dan hidup membuat kami juga anak-anak-Mu menjadi memiliki kehidupan. Dan kehidupan itu mempunyai pengharapan. Pengharapan itu memberikan kami kemenangan untuk dapat menang di dalam pergumulan hidup ini. Dapat menyangkal diri, dapat pikul salib seperti Tuhan, dan kemenangan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan pakai saudara Yok yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat marifat untuk dapat menjadi berkat di dalam dimanapun beliau dapat melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepada saudara dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan melimpahi kita dengan hikmat, marifat, kuasa dari tempat yang Maha Tinggi untuk dapat menjadi saksi bagi sesama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada hari yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.